Shalom, salam sejahtera buat kita semua yang ada di sini, terlebih buat yang di rumah yang saat ini mengikuti ibadah online. Tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersama-sama tetap bersemangat, bersatu hati dimanapun kita berada. Kita bersatu hati, kita memuji dan meninggikan Tuhan kita. Sungguh tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama akan memuji Tuhan, kita akan meninggikan Dia, kita akan sembah Tuhan kita. Terlebih dahulu kita mau berdoa dan mengucap syukur buat segala yang kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih Bapa buat segala kebaikan yang Kau berikan kepada kami. Sungguh kami mengucap syukur Bapa. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Tuhan, bila saat ini Tuhan, kami memberikan Tuhan pujian kami, penyembahan kami Tuhan. Semua kami berikan kepadamu Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Ambil alih Tuhan acara ibadah online saat ini. Kiranya Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang beracara saat ini ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Amin. Sungguh Allah kita satu-satunya yang memberi jalan keluar, yang memberi kita kekuatan dalam menghadapi hidup ini. Sungguh Kau Tuhan, kekuatan kami. Sungguh hanya Kau yang layak kami tinggikan Bapa. Haleluya. Syukur bagimu. Kau selalu ajaib bagiku,
saat ini kita akan meninggikan Dia. Kita mau bersuka cita, kita bersama-sama agungkan dan muliakan Tuhan. Sebab hanya nama Dia yang layak untuk ditinggikan. Haleluya. Buat Tuhan, haleluya, terpujilah Engkau Tuhan dan Allah kami. Sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Bahwa firman Tuhan yang sebentar lagi disampaikan oleh hambanya boleh menjadi berkat buat kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Bicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, biar kami boleh menerima berkat yang dari surgawi Tuhan. Terima kasih Bapa. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Yang
sudah memuji nama-Mu. Kami sudah Tuhan mengakukan Engkau. Tiba saatnya Tuhan, Engkau bersabda buat kami Tuhan. Biarlah sabda-Mu yang akan Kau sampaikan ini Tuhan, boleh menjadi berkat bagi kami dan jemaat-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan, apa yang Engkau sampaikan kepada kami Tuhan, biarlah kami boleh melakukannya ya Bapa. Sungguh Tuhan, kami membutuhkan kekuatan dari firman-Mu ini Tuhan, supaya firman Tuhan yang sebentar disampaikan Tuhan, boleh menjadi kekuatan dalam kami menghadapi kehidupan ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berfirmanlah saat ini Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kita berjumpa kembali dalam ibadah online dan kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Jadi meskipun Anda mendengarkan secara online, jangan kita berpikir seolah-olah firman Tuhan itu kehilangan efektivitasnya, kehilangan kuasanya. Bahkan saudara bisa tetap melihat rekaman-rekaman video online di minggu-minggu yang lalu, dan saudara akan tetap merasakan dan dapat mengalami kuasa kedahsyatan firman Allah. Karena Tuhan katakan sendiri, firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Bahkan langit bumi berlalu, tetapi firman Tuhan itu tetap teguh berdiri. Karena Allah yang mengucapkan, itu yang menopang firman-Nya. Allah yang mengucapkan, itu yang menjamin firman-Nya di dalam hidup kita. Nah, kita tentu menyadari bahwa dalam hidup ini kita tidak hanya memerlukan makanan jasmani. Kita tidak hanya memerlukan apa yang kita asup secara jasmani, nasi, mungkin roti, dan minuman-minuman yang lain. Tetapi seperti yang dikatakan oleh Kristus, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Itu yang menjadi makanan bagi jiwa kita. Seperti makanan jasmani itu menguatkan tubuh kita, demikian juga setiap firman Tuhan yang saudara dengar, setiap firman Tuhan yang saudara baca, itu akan menguatkan jiwa saudara, menguatkan manusia roh saudara, sehingga saudara akan tetap teguh dalam menghadapi segala tantangan di dalam kehidupan ini. Nah, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini tentang bagaimana sikap hati orang percaya menghadapi pergumulan, menghadapi tantangan dalam hidup ini. Kita sedang hidup di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, dalam segala hal yang kita alami saat ini di masa pandemi. Segala profesi pun mengalami, ahli, dokter di bidang kesehatan, pengusaha, pedagang, pelayan-pelayan Tuhan, setiap orang juga mengalami masa-masa yang sulit ini. Tetapi dalam perspektif kitab suci, yang terpenting itu bukan soal persoalan itu sendiri, yang terpenting bukan soal masalah itu sendiri. Yang kitab suci sudah jelas katakan bahwa sejak kejatuhan manusia di dalam dosa, dunia ini tidak bertambah baik, dunia ini tidak bertambah nyaman. Wabah, sakit, penyakit itu sudah bisa menimpa, bencana alam, kriminalitas, cuaca yang semakin tidak bersahabat, semua itu terakumulasi, sebagian besar akibat dari ulah manusia, dan mencapai puncaknya nanti sampai pada kedatangan dan kemunculan antikristus itu sendiri. Tidak akan bertambah baik, dan kita semakin menuju ke arah itu. Tetapi bagaimana sikap orang percaya di tengah-tengah situasi yang semacam ini? Bagaimana sikap kita? Bukan kita terarah, terfokus kepada persoalan itu sendiri, tetapi bagaimana kita memiliki sikap hati yang berkenan kepada Allah di tengah-tengah pergumulan, tantangan, kesulitan, kesesakan yang kita alami hari-hari ini. Kalau bicara kesesakan, kitab suci sudah banyak memberikan contoh bagaimana tokoh-tokoh iman pun mereka mengalami pergumulan, mereka pun mengalami persoalan. Anda tentu tahu kisah Yusuf, bagaimana dia mengalami pergumulan, bagaimana ia mengalami kesesakan, bagaimana ia mengalami persoalan. Saya yakin Anda juga pernah membaca kisah tentang Abraham, bagaimana Abraham sebagai bapak orang percaya itu, yang Tuhan berjanji berkata, akulah perisaimu Abraham. Apa Abraham luput dari persoalan? Ia pernah mengalami masa-masa kesesakan ketika harus mengalami kelaparan tanah Kanaan sampai harus mengungsi ke Mesir. Abraham pernah mengalami tantangan. Bagaimana dengan Ishak, keturunan Abraham yang Tuhan janjikan, aku akan memberkati keturunanmu? Apakah bebas dari persoalan masalah? Tidak, mereka mengalami
Mereka menghadapi itu Yakub, ada Musa, ada tokoh-tokoh iman yang lain, ada Paulus, ada Petrus, semua menghadapi persoalan, semua menghadapi tantangan. Tetapi yang membedakan, seperti yang dinyatakan Paulus dalam Efesus pasal yang kedua. Kalau saya bacakan dalam Efesus pasal yang kedua, dalam Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-12, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Jadi ini hidup kita yang lama sebelum kita percaya kepada Kristus, tidak termasuk keluarga Israel. Maksudnya tidak termasuk keturunan Abraham secara rohani, yang kita juga berhak mendapatkan janji-janji Allah yang pernah Ia nyatakan kepada Abraham, bahwa janji itu akan berlaku kepada keturunannya. Keturunannya di sini Tuhan sudah berjanji bukan hanya keturunan secara jasmania, tetapi juga keturunan rohani karena iman kepada Kristus Sang Mesias itu. Kamu tidak termasuk keluarga Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan. Ini yang saya katakan tadi, penyertaan Allah, perkenanan Tuhan, terlebih anugerah keselamatan yang kekal, yang tidak bisa kita temukan, tidak bisa kita jumpai di dalam dunia ini. Dunia mungkin bisa memberikan segala hal, walaupun sekarang dunia seolah-olah angkat tangan, dunia seolah-olah saat ini sedang mengalami kesulitan di dalam titik terendah. Tetapi di dalam Kristus kita menerima janji keselamatan itu. Dikatakan lagi tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Nah, itu kondisi kita dahulu sebelum kita percaya kepada Yesus. Kita dalam dunia yang semakin parah ini, dunia yang semakin tidak bersahabat ini, dunia yang semakin tidak nyaman ini. Dulu kita tanpa Kristus, kita tanpa pengharapan, having no hope, tidak punya hope, tidak punya pengharapan, and without God, tanpa Allah. Bayangkan kita tinggal dalam dunia yang semacam ini, kita tidak punya pengharapan, kita tanpa Allah. Tetapi di dalam Kristus kita boleh menghadapi segala sesuatu ini bersama Allah dalam pengharapan akan kasih setia Tuhan. Kembali lagi, dalam dunia kita tinggal ini tidak akan luput dari pergumulan, tantangan, kesesakan. Bahkan ini belum seberapa, mungkin di tahun-tahun yang ke depan kita akan melihat sesuatu yang lebih besar, lebih berat. Tetapi jangan takut, Tuhan akan menyertai kita sementara kita tetap melekat kepada Dia, Sang Pokok Anggur itu. Bagaimana sikap hati yang benar, sikap hati yang berkenan kepada Allah ketika kita menghadapi persoalan, pergumulan, tantangan ini. Dikatakan dalam Amsal pasal 4 ayat yang ke-23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Sikap hati yang diinginkan oleh Allah, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan sepenuh perhatian. Jangan sampai dari hati ini muncul hal-hal yang tidak berkenan kepada Allah, yang terluapkan dari lidah bibir kita, yang terluapkan dari sikap hati perbuatan kita, yang membuat Tuhan tidak berkenan. Kitab suci banyak memberikan contoh ketika bangsa Israel perjalanan keluar dari tanah Mesir. Mereka menghadapi pergumulan, mereka menghadapi persoalan, mereka menghadapi tantangan. Apa yang kerap kali dilakukan mereka? Persekutuan, suudon, berburuk sangka kepada Allah. Sikap hati yang semacam ini adalah sikap hati yang tidak berkenan kepada Allah, sikap hati yang tidak diinginkan Tuhan. Apa kita pikir Tuhan tidak tahu kita menghadapi masa yang sulit saat ini? Kita menghadapi pandemi. Saya sebagai seorang pengusaha, saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, saya merasakan kesulitan-kesulitan ini. Apakah Tuhan tidak tahu? No, Dia tahu, Dia mengerti. Seperti yang dikatakan Tuhan kepada Nabi Musa, aku telah melihat segala kesesakan, segala penderitaan, segala pergumulan yang dialami umatku di tanah Mesir. Artinya Tuhan tahu ketika saudara sedang berjuang saat ini. Mungkin ada saudara yang terpapar, saya dengan beberapa saudara terpapar, dan saudara berjuang menghadapi serangan dari virus COVID-19 ini. Tuhan tahu, Tuhan mengerti. Sikap kita adalah jaga hati, tetap berkenan kepada Allah. Ada 3 hal yang saya sampaikan
terkait pernyataan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Kehidupan adalah perkenanan Allah, berkat Tuhan, keselamatan Tuhan pada akhirnya. Yang pertama adalah jangan sampai kita kehilangan iman. Ada banyak orang di tengah-tengah situasi pandemi semacam ini, mereka melihat, membaca grup WhatsApp, temannya meninggal, saudaranya meninggal, seolah tidak ada pertolongan Tuhan, seolah tidak ada doa-doa yang terjawab. Kemudian mereka mulai meragukan kuasa Allah, mereka mulai meragukan kasih Allah, mereka mulai meragukan kesetiaan Allah. Kristus pernah berkata, nanti ketika aku datang dalam dunia ini, di tengah-tengah kesulitan yang dialami oleh orang-orang percaya, di tengah-tengah pergumulan kesesakan yang dialami orang beriman, masihkah aku melihat ada iman? Masihkah ada keyakinan, kepercayaan kepada kuasa Allah, kepada kesetiaan Tuhan, kepada kebaikan Allah, sehingga kita tetap berkata, oh Tuhan Yesus, Engkau baik. Di tengah-tengah segala situasi yang Kau izinkan aku alami hari-hari ini, aku mau tetap berkata, sungguh Engkau Tuhan yang baik. Atau sebaliknya, kita kehilangan iman kepada kebaikan Allah, kita kehilangan iman kepada kasih Allah, kita kehilangan iman kepada kesetiaan Allah. Paulus katakan, kami sebagai orang benar, kami berjalan bukan berdasarkan penglihatan kami, tetapi kami hidup, kami berjalan berdasarkan iman kepada kesetiaan Allah, kepada kebaikan Allah. Sehingga di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan, situasi yang menyesakkan, situasi yang menekan, kami tetap punya iman akan kebaikan Allah, kami tetap punya iman akan kesetiaan Allah. Dan ini yang menjadi keinginan Tuhan, dan ini yang menjadi kerinduan Allah ada di dalam kehidupan anak-anaknya. Sehingga di tengah situasi sulit yang kita alami bersama hari-hari ini, yang Tuhan izinkan, saya yakin, saya percaya sesuai dengan firman-Nya. Kalau sudah percaya kitab suci adalah firman Allah, di sana dinyatakan Tuhan itu berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan berdaulat dan tetap memegang kendali. Dia tidak pernah kehilangan kendali atas segala sesuatu. Tetapi kalau Tuhan izinkan apapun yang terjadi hari-hari ini sedang kita alami, jangan pernah meragukan kesetiaan Allah, jangan pernah meragukan kebaikan Allah, jangan pernah meragukan kuasa Allah. Tuhan tetap memegang kendali. Mari kita berjalan dengan iman yang kita tunjukkan dengan ucapan syukur, tunjukkan dengan pujian. Di tengah-tengah ketakutan, kegalauan saudara, naikkan pujian kepada Allah, naikkan pujian akan kesetiaan Allah. Seperti Daud katakan, aku mau tetap berharap kepada Allah, aku percaya Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Jangan sampai kita melihat, oh orang lain mungkin mengalami kematian, orang lain mungkin sakit, tidak ada mujizat, tidak ada kesembuhan, kemudian kita berhenti untuk berdoa dan meminta mujizat. Tetaplah kita berdoa kepada Allah, menunjukkan kita punya iman, kita punya pengharapan. Bagaimana agar iman itu tetap ada di dalam diri kita? Paulus katakan di dalam surat Roma bahwa iman itu muncul karena pendengaran akan firman Tuhan. Kalau kita tidak pernah membaca firman-Nya, tidak pernah bergaul dengan firman-Nya, tidak pernah merenungkan firman-Nya, kita akan lebih banyak mendengar, melihat sesuatu hal yang melemahkan dari dunia ini. Nah, saya alami itu ketika saya membaca berita-berita yang semakin menakutkan akan situasi kondisi dunia ini. Itu mempengaruhi jiwa, mempengaruhi hati, mempengaruhi pikiran saya. Sampai kemudian saya melihat kepada firman-Nya, saya mengarahkan hati dan pikiran saya kepada firman-Nya, saya menyondongkan telinga saya kepada firman-Nya. Muncul iman, muncul pengharapan. Mungkin situasi belum berubah, keadaan tetap sama, tetapi hati kita sudah berubah, hati kita sudah condong kepada Allah dan firman-Nya, dan kita tetap beriman kepada Tuhan, tidak kehilangan pengharapan, tidak kehilangan keyakinan kepada kasih Allah, tidak kehilangan keyakinan kepada kesetiaan dan kuasa Tuhan yang Ia katakan tidak pernah berubah. Karena itu pesan saya, pesan firman Tuhan pada hari ini,
Bagaimana kita memiliki sikap hati yang benar di tengah-tengah kesesakan, di tengah kesulitan, di tengah-tengah tantangan, di tengah tekanan yang kita alami hari-hari ini. Jangan kehilangan iman. Yang kedua, apa pesan firman Tuhan pada hari ini? Jangan kehilangan pengharapan. Salah satu ciri orang percaya adalah ia memiliki pengharapan. Ia terus berharap kepada Allah. Seperti kata Daud, ia berkata kepada jiwanya sendiri, berharaplah kembali hai jiwaku kepada Allah. Mungkin kita sempat kehilangan pengharapan, tetapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita kembali, jangan kehilangan pengharapanmu kepada Allah. Miliki pengharapan. Miliki pengharapan kepada Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan aku, bahwa Tuhan itu setia, bahwa Tuhan senantiasa akan ada bersama-sama aku di tengah situasi apapun. Seperti perkataan pemazmur dalam Mazmur 23, di dalam lembah-lembah kekelaman sekalipun, ia tidak kehilangan pengharapannya kepada Allah. Ia punya keyakinan bahwa Sang Gembala yang baik itu tidak pernah meninggalkan. Begadah dan tongkatnya, ia akan senantiasa menyertai, memberikan kekuatan dalam hati. Sehingga seperti perkataan Paulus, kiranya kita memiliki ketabahan Kristus di tengah situasi yang berat sekali. Jangan kehilangan pengharapan. Apa ciri orang yang tidak kehilangan pengharapan? Ia akan tetap berjuang, ya kan? Ia tidak berhenti, ia tidak menyerah sampai pada titik darah penghabisan. Ia akan terus berjuang, ia akan terus berikhtiar. Saudara saat ini sedang mengalami masa-masa sulit dalam hal ekonomi, dalam kesehatan saudara, jangan berhenti berjuang. Itu ciri saudara punya pengharapan. Ketika kita sudah berhenti berjuang, kita menyerah, kita tidak lagi punya pengharapan. Soal hasil akhir kita serahkan kepada Tuhan. Tetapi yang terpenting, bagaimana kita tetap memiliki pengharapan di dalam Allah. Kita tetap berjuang, kita tetap melakukan yang terbaik. Apa yang bisa kita lakukan, tetap kita lakukan. Tetapi saat yang sama, kita berserah kepada kasih Allah, kita berserah kepada kesetiaan Allah, kita berserah kepada rencana Tuhan. Itulah pengharapan. Seperti Esther, ketika ia tahu bangsanya mengalami kesulitan, ketika ia tahu bangsanya berada dalam bahaya, di sana tidak ada vision, tidak ada pernyataan malaikat Tuhan, tetapi Esther menunjukkan sebuah sikap hati seorang yang punya pengharapan. Ia berpuasa. Di dalam puasanya pun ia tidak mendapatkan penampakan malaikat seperti Daniel yang berpuasa. Daniel mendapat vision, mendapat pernyataan Tuhan, tetapi Esther tidak mendapatkan pernyataan apa-apa. Ia hanya melangkah bertindak berdasarkan imannya kepada Allah Abraham, Ishak dan Yakub, dan pengharapan yang ia miliki. Dan ia masuk menghadap raja saat itu dengan penuh pengharapan akan kesetiaan Tuhan. Tetapi saat yang sama, Esther berserah kepada Allah. Apapun hasilnya, aku sudah berjuang secara maksimal. Kalau toh pun aku harus mati, ya biar aku mati. Tetapi aku tidak akan menyesali, karena aku berjuang sampai akhir, karena aku tidak kehilangan pengharapan kepada Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan aku. Dan kita lihat bagaimana hasil tindakan Esther. Ia mengalami mujizat kedahsyatan Allah. Karena itu jangan pernah kehilangan pengharapan kita kepada Allah. Tetap miliki pengharapan yang kita tunjukkan melalui sikap hati kita, melalui sikap hidup kita. Kita tetap berikhtiar, kita tetap berjuang, melakukan bagian kita, melakukan apa yang bisa kita lakukan, sambil kita berserah kepada kebaikan Allah, sambil kita berserah kepada kesetiaan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Yang ketiga, yang terakhir, jangan kehilangan kasih kepada Allah. Di tengah-tengah situasi yang sulit ini, ada banyak orang kemudian menjadi tawar kasihnya. Ia tidak lagi mengasihi Kristus. Bukankah hubungan Kristus dengan gerejanya pada salah satu aspeknya
Itu diibaratkan hubungan seorang mempelai laki-laki dengan mempelai perempuan. Seperti dahulu kita mengikrarkan janji nikah di hadapan Allah, aku akan tetap setia dikala suka dan dikala duka. Apakah kita hanya bernyanyi glory haleluya, pujilah Tuhan, Dia dahsyat, Dia baik, ketika berkat melimpah, segala sesuatunya baik-baik, pekerjaan lancar, omset meningkat, kesehatan kita baik, kita nyanyikan haleluya, Tuhan dahsyat, Tuhan baik. Tetapi ketika pekerjaan kita sedang menghadapi pergumulan, permasalahan, kesehatan kita sedang tidak baik, kondisi kita tidak seperti yang kita harapkan, kita kehilangan ucapan syukur kepada Allah. Paulus katakan, siapa yang bisa memisahkan kasih kita dari Kristus? Kalau kita baca dalam Roma pasal yang ke-8, dalam Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-35, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari, kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Paulus menggambarkan kondisi orang percaya di tengah-tengah ladang pelayanan, di tengah-tengah tugas tanggung jawab pelayanan yang ia kerjakan. Bukan semuanya pujian, kenikmatan, kemewahan, tetapi seringkali juga menghadapi kondisi keadaan seperti domba-domba sembelihan yang siap untuk dibunuh, siap untuk disembelih. Tetapi apa yang dikatakan Paulus ayat 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih dari orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Dia yang telah, artinya Dia sudah mengasihi, dan Dia tetap mengasihi kita sampai seterus dan selama-lamanya. Tetapi bagaimana sikap kita? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, yang kita alami saat ini, yang belum kita alami saat ini, atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Paulus mengikrarkan dan ia buktikan itu. Ketika sampai akhir hidupnya, ia tetap setia mengiring Kristus. Walau tidak ada mujizat, Paulus mati dipenggal oleh Algojo Sinero, ia tetap menaikkan pujian syukur kepada Allah. Ia tidak kehilangan kasihnya kepada Tuhan. Ia tunjukkan kesetiaannya kepada Allah, kesetiaan yang total, kesetiaan yang segala-galanya. Dan Tuhan ingin kita menunjukkan sikap hidup yang sama. Apapun yang direncanakan, apapun yang dirancangkan, apapun yang diizinkan Tuhan terjadi dalam hidup kita, mari jangan kita kehilangan kasih kita kepada Allah. Jangan kita tukar kasih Tuhan yang besar itu dengan hal yang bersifat sementara yang ada dalam dunia ini. Setiap kita pasti mengalami kematian, setiap kita pasti mengakhiri hidup ini, lambat atau cepat. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari, kecuali kalau Tuhan mengizinkan kita hidup sampai Ia datang yang kedua kali. Menjadi doa saya, doa kita semua. Tetapi kita tidak pernah tahu. Yang menjadi bagian kita adalah tetap berserah kepada Allah, dan jangan pernah kehilangan kasih kita kepada Tuhan di tengah situasi yang menyesakkan ini, di tengah situasi yang sulit saat ini yang sedang kita alami. Tetap miliki iman kepada Tuhan, akan kuasanya, akan kasihnya, akan kesetiaan Tuhan. Baca firman-Nya, renungkan firman-Nya, habiskan lebih banyak waktu terhadap firman-Nya ketimbang mendengar, membaca berita-berita di WhatsApp yang juga belum tentu bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lebih baik kita mengarahkan diri membaca firman yang sudah teruji, terbukti benar, sehingga iman itu muncul di tengah-tengah situasi yang sulit. Kita tidak kehilangan pengharapan kepada Allah. Yang kedua, jangan kehilangan pengharapan. Pertama, jangan kehilangan iman. Kedua, jangan kehilangan pengharapan. Tetap berharap kepada kesetiaan Allah, tetap berharap kepada kasih Allah dalam hidup kita.
Orang yang berharap ia tidak berhenti berjuang. Orang yang punya pengharapan ia akan terus berikhtiar. Tetapi saat yang sama seperti Esther, ia menyerahkan hasil akhirnya kepada Allah. Allah yang berdaulat, Allah yang memegang kendali atas segala sesuatu. Yang ketiga, jangan kehilangan kasih kepada Allah. Hari-hari ini banyak kasih kita yang sedang diuji. Apa kita mengasihi Allah sekedar lip service? Apa kita mengasihi Tuhan dari dasar hati kita yang paling dalam? Di tengah-tengah situasi yang sulit yang Tuhan izinkan, saya berdoa, Tuhan, kiranya Kau lalukan, Kau lindungi umat-Mu, Kau jagai, seperti Kau bedakan umat-Mu di tanah Mesir, di tanah Gosen itu ya Tuhan. Kau lakukan hal yang sama. Tetapi kalau Tuhan tidak menjawab doa kita, Tuhan tetap izinkan kita mengalami hal itu, kita terpapar. Apa kita kehilangan kasih kita kepada Tuhan? Dalam perjanjian lama, perjanjian baru dikisahkan orang-orang percaya juga menghadapi kesulitan yang sama Tuhan izinkan. Ada kalanya Tuhan bisa mengkhususkan seperti yang dialami bangsa Israel di tanah Mesir. Bisa, terlalu mudah. Dia pencipta, Dia mengendalikan segala sesuatu. Tetapi ada kalanya Tuhan bisa mengizinkan hal-hal itu juga dialami oleh orang percaya. Seperti Abraham juga mengalami kelaparan, orang-orang yang lain juga alami kelaparan. Abraham juga alami kelaparan. Bisa nggak Tuhan membiarkan tempat Abraham berkemah itu tetap subur, hujan hanya turun di sana? Sangat bisa. Seperti ketika Gideon meminta pembuktian dari Tuhan bahwa Tuhan memanggil dia. Tuhan turunkan embun hanya di sekitar kulit kambing ini, tetapi kulit kambing tetap kering. Esoknya Gideon minta tanda lain lagi, hanya kulit kambing ini yang basah oleh embun, tetapi sekelilingnya kering. Tuhan lakukan itu, bisa, terlalu mudah. Tuhan mendatangkan hujan kesuburan di tanah Abraham berkemah, tetapi yang lain kering, bisa. Tetapi ternyata Abraham juga mengalami kekeringan. Seperti saat ini kita mendengar berita, oh si Akena, kita mendengar berita, oh si pendeta itu terkena COVID, ia meninggal. Saudara seiman kita mungkin kita tahu yang terkena dan meninggal. Bisa Tuhan izinkan. Tetapi dalam semuanya itu, jangan kehilangan iman, pengharapan dan kasih kita kepada Allah. Itulah sikap hati yang berkenan kepada Tuhan. Itulah sikap hati yang benar yang dikehendaki Allah. Yang tadi dikatakan dalam Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebab dari situlah terpancar kehidupan. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini menguatkan kita semua, membangun iman, pengharapan, kasih kita kepada Tuhan Yesus yang tidak pernah meninggalkan kita. Tetap jaga prokes dalam segala aktivitas saudara di luar rumah, tetap jaga kesehatan, berolahraga, istirahat yang cukup, tambahi suplemen-suplemen yang baik yang bisa menunjang kesehatan kita, dan tetaplah kita berserah kepada Allah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Biar kiranya firman-Mu ini kembali membangun iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Pulihkan kondisi keadaan kami. Kami semua bersatu hati berdoa untuk saudara seiman kami yang mereka sedang bergumul berjuang melawan virus COVID ini, ataupun kami semua yang tidak terpapar, Kau tetap lindungi ya Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami umat-Mu. Kami berdoa untuk bangsa ini, lalukanlah ya Tuhan segala virus pandemi pagebluk ini, jauhkan. Kami berdoa untuk pemerintah, berikan hikmat untuk melakukan apa yang baik, yang benar, semaksimal mungkin di tengah-tengah bangsa ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.